wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Haji Dedi Setiadi SKM MKes, yang terhormat Ibu Masturah SKM MKes EPID selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Memerek Sianita dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya di sini akan memaparkan tentang proposal karya tulis ilmiah yang berjudul tentang gambaran pengetahuan pasien tentang informasi medis di Rumah Sakit Jasa Kartini tahun 2020. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang, keterbukaan informasi publik, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada perlindungan konsumen, yang keempat ada rumah sakit. Yang latar belakangnya yaitu diketahui pasien sendiri belum mengetahui mengenai dokumen rekam medis yang memuat riwayat kesehatan pasien. Klien pun mengungkapkan bahwa klien juga tidak pernah meminta tentang informasi medis. Yang B yaitu rumusan masalah, bagaimana gambaran pengetahuan pasien tentang informasi medis di Rumah Sakit Jasa Kartini tahun 2020. Yang C tujuan penelitian, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umumnya yaitu mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan pasien tentang informasi medis di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui tentang penyakit atau diagnosis yang diderita pasien, tentang penyebab pasien dirawat, tentang manfaat obat diminum, tentang obat efek sampingnya, tentang hasil pemeriksaannya, tentang tujuan tindakan medisnya, tentang akan yang dilakukan, tentang resiko tindakan yang akan dilakukan dan tindakan yang akan dilakukan, cara menolak tindakan yang akan dilakukan, tentang prognosis atau perkiraan diagnosis untuk kedepannya. Yang terakhir yaitu pengetahuan perkiraan yang harus dibayar. Yang D yaitu manfaat penelitian, ada 3. Yang pertama bagi rumah sakit, yang kedua bagi institusi, yang ketiga bagi mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada A. Telaah pustaka yang terdiri dari rekam medis. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu ada pengertiannya, ada tingkatan pengetahuannya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuannya, ada kategori pengetahuan, pengukuran pengetahuan. Yang ketiga yaitu hak pasien atas informasi medis. Selanjutnya ada B. Kerangka teori, yaitu ada kerangkanya. Yang C yaitu kerangka konsep. Kerangka konsepnya itu pengetahuan pasien tentang informasi medis sehingga bisa dikatakan baik atau cukup atau kurang atau buruk. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu ada definisi operasional. Yang selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Teknik korelasi yang digunakan, korelasi person produk, dan uji reliabilitasnya dapat dilakukan secara bersama-sama seluruh butir pertanyaan. Terus yang selanjutnya yang F yaitu instrumen dan cara pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu cara pengumpulannya, data dengan mewawancari pasien dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden. Yang selanjutnya yaitu ada pengolahan data, ada collecting, coding, scoring, tabulating, dan entering.
Yang selanjutnya itu rencana analisis data. Penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan responden yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang selanjutnya yaitu etika penelitian. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan izin dari ketua jurusan, pereka medis dan informasi kesehatan. Yang selanjutnya itu izin dari Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya berupa surat izin melakukan penelitian. Yang terakhir, informed consent untuk melakukan wawancara pendukung kepada pasien. Yang selanjutnya itu jalan penelitian. Yang pertama tentunya ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga yaitu akhir penelitian. Untuk yang selanjutnya itu jadwal penelitian. Jadwal penelitiannya itu untuk kegiatan penentuan outline-nya itu yaitu pada Februari minggu ketiga. Terus selanjutnya bimbingan proposal itu pada Februari minggu keempat. Pembuatan proposal yaitu pada Maret minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Pengumpulan proposal yaitu pada Mei minggu pertama. Presentasi proposal yaitu pada Mei minggu kedua. Ini untuk daftar pustakanya ada beberapa. Terima kasih, sekian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.